Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz yang kami hormati, Bapak Kepala Lingkungan, singkatnya segenap hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam yang penuh barakah dan di tempat yang sangat mulia ini kembali kita dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan kajian-kajian agama yang mudah-mudahan akan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Jamaah sekalian, malam niki kita berada di malam 27 Rajab. Malam yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin sebagai malam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang hanya terjadi sekali dan tak akan pernah terulang lagi. Bahkan jamaah sekalian, malam Rabu yang lalu sudah memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Namun karena malam niki pengajian kita bertepatan dengan tanggal 27 Rajab, oleh karena itu kami akan sedikit berbicara tentang Isra dan Mi'raj, sekaligus akan menyampaikan hikmah yang paling utama dari Isra Mi'raj itu, yaitu diterimanya perintah salat 5 waktu secara langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Jamaah sekalian, di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah memulai dengan kata subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat kekurangan, maha suci Allah dari sifat yang tidak layak bagi Allah. Mengapa Allah memulai dengan subhana? Karena yang akan disampaikan atau akan yang dikabarkan itu adalah peristiwa besar, peristiwa yang tidak cukup diterima hanya dengan akal, tetapi harus dengan iman yang kuat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dalam satu malam, bahkan tidak sampai seluruh malam. Ada yang mengatakan sepertiga malam itu dilakukan perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Itu hanya ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Padahal jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu sekitar 1239 km, yang kalau ditempuh dengan kendaraan seperti kuda atau onta itu bisa menempuh waktu atau bisa memakan waktu 1 bulan. Tetapi oleh baginda Nabi hanya ditempuh dengan waktu yang sangat sebentar. Mengapa bisa seperti itu jamaah sekalian? Karena Nabi itu tidak berjalan sendirian, tetapi diperjalankan oleh zat yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Jadi jangan heran kalau hal tersebut bisa terjadi, karena yang melakukannya adalah zat yang maha segala-galanya, yang maha kuasa. Nah, ini diantara hikmah Isra dan Mi'raj itu bisa untuk semakin meyakinkan kita dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi diisrakan, nama diisrakan itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal bisa saja Nabi langsung dinaikkan
tanpa harus ke Masjidil Aqsa. Kalau Allah berkehendak, ya langsung saja dari Mekah menuju Sidratil Muntaha. Apa susahnya bagi Allah? Tetapi tentu ini mengandung beberapa hikmah-hikmah tersendiri. Di antaranya keterkaitan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang luar biasa, karena dulu sempat kiblat kaum muslimin itu ke arah Masjidil Aqsa, lalu ditetapkan kembali untuk selama-lamanya sampai yaumil qiyamah menghadap Ka'bah atau Baitillahil Haram. Selain itu, manfaat yang lain atau hikmah yang lain, jadi agar kafir Quraisy ketika bertanya kepada Nabi nanti apa yang dilihatnya ketika melakukan Isra itu, beliau bisa menceritakan tentang kafilah yang sempat dilihat beliau di saat menjalankan Isra tersebut. Dalam hadis Muslim diterangkan, ini kisah yang sahih tentang Isra dan Mi'raj. Memang di dalam hikayat-hikayat yang mas sekalian, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, memang ada saja cerita-cerita tambahan, tetapi itu nanti kita jadikan sebagai pemicu atau sebagai fadhailul amal untuk kita. Tapi yang sahih itu ketika ini Nabi sendiri yang bercerita, ketika Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, sesampai di Masjidil Aqsa atau beliau diisrakan itu dengan menaiki burak. Burak itu sebenarnya hewan yang lebih besar dari keledai, lebih tinggi daripada keledai, lebih kecil daripada bagal. Tetapi banyak poster-poster yang menggambarkan burak itu seperti kuda yang kepalanya seorang wanita cantik. Ini sebenarnya pelecehan, ini yang tidak boleh, yang harus ditentang niki. Karena burak niki binatang yang lebih besar dari keledai, lebih rendah daripada bagal. Cuman kecepatannya yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sampai di Masjidil Aqsa, lalu Nabi mengikatkan burak tersebut di tempat para nabi mengikat kendaraannya, lalu beliau melaksanakan sholat sunnah yang menurut riwayat yang menjadi makmumnya adalah para nabi. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menjadi imam para nabi. Setelah selesai melakukan sholat sunat, beliau keluar. Datang Jibril menyuguhkan 2 gelas, yang pertama berisi khamr, yang kedua berisi susu, dan Nabi memilih susu. Sehingga Jibril mengatakan, engkau telah memilih yang fitrah, yang benar. Bayangkan jamaah sekalian, seandainya Nabi kita memilih khamr, nah mungkin teler doang umat Islam deh, luan teler jadi nggih. Nah, alhamdulillah Nabi memilih susu. Nah, setelah itu baru beliau dimi'rajkan, ya, dimi'rajkan ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Di langit ke-7, yang langit pertama bertemu dengan siapa? Dengan Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya dalam hadis sahih hanya diceritakan bahwa Nabi bertemu dengan Nabi Adam, lalu beliau didoakan kebaikan. Yang kedua, atau sampai ke langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengatakan juga dengan Nabi Yahya bersama Nabi Isa di langit kedua. Sedangkan di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang konon menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu sudah diberikan wajah yang memang luar biasa tampannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Beliau juga didoakan kebaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur niki tempat ibadah para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke sana dan tidak keluar lagi. Ini cerita atau kisah yang sahih riwayat Imam Muslim tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah beliau menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah,
awalnya jamaah sekalian bukan 5 waktu tetapi 50 waktu sehari semalam ya. Untunglah ketika sampai di langit ke-6 saat bertemu dengan Nabi Musa mengingatkan kepada baginda Nabi, meminta agar beliau itu memohon pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa meyakinkan kepada Nabi kita bahwa umatmu tidak akan mampu melakukan 50 waktu. Tapi bisa dibayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya 50 waktu, berarti dalam setengah jam sekali kita harus melakukan solat. Dan kalau seandainya 50 waktu, tidak bisa kita bayangkan betapa banyaknya orang yang meninggalkan solat. Sementara yang 5 waktu saja sudah begitu banyak orang yang meninggalkan solat. Padahal jamaah sekalian, jangankan meninggalkan solat, mengerjakannya di luar waktunya saja itu dengan sengaja sudah termasuk dosa besar. Ya? Dosa besar. Tenggawe sembahyang wah luar waktuna, apalagi dengan sengaja. Ini diancam bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail, azab yang pedih. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah, wail. Ini wail niki ada yang mengatakan makna wail itu azab yang pedih. Ada yang mengatakan wail itu adalah suatu lembah di neraka jahanam. Seandainya gunung-gunung itu dimasukkan ke sana, dijalankan ke sana, akan hancur gunung-gunung tersebut akibat panasnya. Itulah tempat bagi orang yang melaksanakan solat di luar waktunya dengan sengaja. Mengapa termasuk dosa besar jamaah sekalian? Karena oleh Allah Subhanahu wa taala solat itu sudah ditentukan waktunya berdasarkan firman Allah, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya solat itu adalah suatu kewajiban yang dipardukan kepada orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Jadi fawailul lil musallin, kita ulangi, maka kecelakaanlah bagi orang yang solat. Maksudnya apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari solatnya. Nabi maksudnya lalai ledriki, yang dimaksud dengan lalai di sini adalah sebagian mufassirin mengatakan, dan bahkan ini yang kita pilih, yaitu alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha, yaitu orang yang mengakhirkan solat sehingga ia melaksanakannya di luar waktunya. Seandainya yang dimaksud lalai lek tono niki dengan sindek khusuk dong selepuk terkena wail, nah untunglah ada mufassirin yang menafsirkan seperti itu, yaitu alladzina yuakhiruna as-salata an waqtiha. Sulit bagi kita jamaah sekalian untuk bisa khusuk sepenuhnya di dalam solat, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan sahun di sana, yaitu orang yang melaksanakan solat di luar waktunya dengan sengaja. Sekali lagi dengan sengaja. Satu contoh misalnya, pelungguh mau solat zuhur, tetapi sengaja sudah nunda-nunda, masuk waktu asar baru pelungguh solat. Solat itu lalu gawe te waktu asar dengan sengaja, kita sudah melakukan dosa besar. Dosa besar. Nah, enwah dengan meninggalkan atau melaksanakan solat di luar waktunya sudah termasuk dosa besar, maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan solat dengan sengaja? Oleh karena itu jamaah sekalian, dalam kitab niki sebutnya beberapa orang sahabat yang menghukumi kafir orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Di antara sahabat tersebut adalah Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah, Abu Darda, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Sementara dari kalangan tabi'in, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahway, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Ini ulama-ulama atau sahabat-sahabat serta tabi'in yang menghukumi kafir orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita berpatokan dengan pendapat para sahabat ini, para tabi'in ini, berarti ketika ada orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia telah jatuh kafir. Tetapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i,
orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tetapi dia masih mengakui kewajiban solat, maka belum dikatakan kafir, tetapi masuk ke dalam golongan orang yang fasik, orang yang melakukan dosa besar. Nah, seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, ini beberapa hal sering dan cocokkan cerita ke, yang dek kangguang peringatan Isra Mi'raj, dek kangguang Maulid, bidah doang sin para niki. Tetapi dalam hal dosa meninggalkan solat niki, meninggalkan solat dengan sengaja, beliau di dalam kitabnya yang bernama As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, beliau mengatakan di sana, apa kata beliau? La yakhtaliful muslimuna, sepakat kaum muslimin, jadi tidak ada perbedaan kaum muslimin, anna tarkas salatil mafrudati amdan, bahwasanya meninggalkan salat fardu dengan sengaja, min a'zamidz dzunub wa akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar. Jadi dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Dan marak bahasa enten pepuk balok ni si dosa. Beliau melanjutkan dalam ibarat tersebut, apa kata beliau? Wa anna ithmahu indallah, dan sesungguhnya dosanya di sisi Allah itu a'zamu min qatlin nafsi wa akhdhil amwal, lebih besar daripada dosa membunuh jiwa dan mengambil harta. Wa min ismi zina, lebih besar dosanya daripada dosa zina. Wassariqati, lebih besar dosanya daripada mencuri. Wasyurbil khamri, bahkan lebih besar juga dosanya meninggalkan solat dengan sengaja itu daripada meminum khamr. Beliau lanjutkan juga, wa annahu muta'arridun li uqubatillah wa sukhtihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah, dan ia meninggalkan solat dengan sengaja itu akan bisa mendatangkan siksa Allah, mendatangkan murka Allah, dan mendatangkan kehinaan di dunia dan akhirat. Ini dosa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Oleh karena itu jamaah sekalian, walaupun pernah tiang sampaikan, pernah pelungguh dengar juga, dalam kitab Az-Zawajir disebutkan, ini mendukung daripada apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim ini. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir pernah mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwasanya diriwayatkan anna imra'atan min bani Israel ja'at ila Musa alaihissalam, sesungguhnya ada seorang perempuan dari kaum Bani Israel pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa qalat, lalu perempuan itu berkata, apa kata perempuan tersebut? Ya Nabi Allah, aznabtu dzamban azima wa qad tubtu ila Allah fad'u Allah an yaghfira li dzambi wa yatuba alayya. Wahai Nabi Allah, saya telah melakukan dosa besar, namun saya telah bertobat kepada Allah. Tolong doakan kepada Allah agar Allah mau mengampuni dosa saya dan menerima tobat saya. Mendengar pengakuan perempuan niki, Nabi Musa bertanya, karena beliau belum tahu Nabi dosanya dengan nina niki. Ya, jadi sehingga Nabi Musa berkata, wa ma dzambuki, apa dosamu, kata Nabi Musa alaihissalam. Qalat, perempuan itu menjawab, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Wahai Nabi Allah, saya telah berbuat zina, lalu dari hasil perzinahan itu saya memperoleh seorang anak, dan anak itu pun saya bunuh. Berarti dua dosa besar telah dilakukan oleh perempuan itu, yaitu dosa berzinah dan dosa membunuh. Sehingga wajar kalau Nabi Musa langsung berkata, qala ukhruji ya fajirah, keluarlah engkau wahai wanita pelacur. Apa yang ditakutkan oleh Nabi Musa sehingga beliau mengusir perempuan tersebut? Li alla tunazzalu narun minas sama fatuhriquna bisyumika, jangan sampai diturunkan api dari langit yang akan membakar kita dengan sebab kesialanmu dan besarnya dosa yang engkau lakukan. Nah, jadi fakharajat min indihi munkasiratal qalbi, disebutkan dalam riwayat itu, keluarlah perempuan itu dalam keadaan sangat kecewa, hancur hatinya, karena Nabi ndekne temelet doa yang si Nabi Musa alaihissalam. Nah, saat itulah jamaah sekalian, panazala Jibril alaihissalam, turunlah Jibril alaihissalam, wa qala, dan Jibril berkata, ya Musa, ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, wahai Musa, Tuhan yang maha tinggi berfirman kepada engkau,
lima rodat taibah, mengapa engkau menolak perempuan yang bertobat tadi? Ama wajadta syarram minha, apakah engkau tidak mendapati orang yang lebih jahat dari perempuan tersebut? Jadi Nabi Musa heran, beliau heran sehingga beliau bertanya kepada Jibril, wa man syarrum minha, siapakah yang lebih buruk dari perempuan itu? Perempuan yang sudah berzina, mendapatkan anak, lalu anak itu dibunuh. Apa jawab Jibril alaihissalam? Qala, beliau berkata, may yatrukus shalah amidan muta'ammidan, orang yang lebih buruk, yang lebih jahat dari perempuan yang berzina dan membunuh anak dari hasil perzinahannya itu adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Na'udzubillah summa na'udzubillah, jamaah sekalian. Jadi berdasarkan ucapan atau qaul maqalah dari Ibnul Qayyim dan riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ini, mudah-mudahan akan bisa mengingatkan kita agar jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Terlalu besar dosanya, jamaah sekalian. Namun sebaliknya, jamaah sekalian, bagi orang yang memelihara sholat 5 waktu, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan derajat hadis ini hasan. Dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'ala sholawati, barang siapa yang memelihara salat 5 waktu. Maksudnya memelihara di sini dikerjakannya sesuai dengan syarat dan rukunnya, dikerjakannya dengan khusyuk, dilaksanakan dengan cara berjamaah, kanat lahu, salat itu nanti akan menjadi apa baginya? Nuran wa burhanan wa najatan, akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti, dan akan menjadi penyelamat di hari kiamat nanti. Jadi kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nah, ini keuntungan ente melihara salat 5 waktu. Sebaliknya lagu jamaah sekalian, kelanjutan hadis niki, wa man lam yuhafiz 'alaiha, barang siapa yang tidak memelihara solat 5 waktu, enteng-entengang ya gawe ya asal-asalan, dan gawe ya secara benar. Nah, ini jamaah sekalian, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, tidak ada baginya cahaya, tidak ada baginya bukti, tidak ada baginya penyelamat. Bahkan jamaah sekalian, wa kana yaumal qiyamah, dan adalah orang tersebut di hari kiamat nanti ma'a Qarun, beserta Qarun, kumpulannya bareng Qarun, angkat dengan si sibuk dengan urusan harta sehingga dia melaksanakan atau meninggalkan solat, itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun. Wa Fir'aun wa Haman, dan dikumpulkan juga bersama Fir'aun dan Haman dengan si sibuk dengan kekuasaannya, ya? Nah, siapapun itu asal dia penguasa, nah, dia sibuk dengan kekuasaannya lalu dia meninggalkan solat dengan akibat sibuknya itu, maka nanti akan dikumpulkan bersama Fir'aun dan Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf niki adalah seorang pedagang yang sangat benci kepada Islam, suka menyakiti para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kitab Manahijul Imdad dikatakan bahwa satu-satunya orang yang dibunuh oleh Nabi dengan tangan beliau sendiri di perang Uhud adalah Ubay bin Khalaf ini. Sementara adalah riwayat yang mengatakan orang yang paling celaka adalah orang yang membunuh Nabi dan orang yang dibunuh oleh Nabi. Ini disebutkan dalam kitab Manahijul Imdad, wallahu a'lam. Nah, tentunya tiang pelungguh sepakat ndek tegen mele kumpulkan je 4 orang yang sudah dipastikan celakanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak mau di hari kiamat nanti berkumpul dengan keempat orang niki, maka mari kita pelihara solat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Selain itu jamaah sekalian, di dalam kitab Az-Zawajir juga Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, ini keuntungan bagi orang yang memelihara solat. Beliau berkata, warada fi hadisin, datang dalam sebuah hadis, man hafazu 'ala shalah, barang siapa yang memelihara solat, akramahullah bi khamsi khisalin, Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara.
InsyaAllah jamaah sekalian, anda melihara solat ada 5 perkara, 5 kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah. Yang pertama, yurfa'u anhu daiqul aish, diangkat darinya kesempitan hidup. Maka ini arah antara kita niki susah seret rezeki ente, pelihara solat, rajin-rajin sembahyang. Coba bukti yang ya jemaah ende wah rajin sembahyang ketuaan tiang terus, maka temesi doang sempit padahal itu sembahyang. Nah pingin tiang berjawab kira-kira besida sembahyang niat deh sugi, ampun dede sugi-sugi jadi neng ya. Nah jadi maksudnya leten ya, jadi kalau kita benar-benar melihara solat semata-mata karena Allah, ino nyuruh rezeki ente mudah. En tujuan te sembahyang untuk semata-mata dilapangkan rezeki, benda ni lapang-lapangan rezeki ente, niat te wah lain ya. Nah ya solat semata-mata mengharap ridha Allah. Nah insyaallah Allah akan lapangkan rezeki kita. Ndak tegan mungkin dengan sempit kehidupan teh ente rajin sembahyang. Selain itu juga diangkat darinya wa azabul qabri, azab kubur. Insyaallah jamaah sekalian, ente rajin sembahyang dek terkena azab kubur sesuai dengan riwayat niki. Terus selain itu yang ketiga, wa yu'tihu Allah kitabahu biyaminih, dan Allah akan memberikan kepadanya catatan amalnya dengan tangan kanannya. Yani wah beang ite catatan amal telekan tangan kanan, insyaallah 90% harapan tetema surga. Sebaliknya kalau diberikan catatan kita dari tangan kiri, nah ini ada kemungkinan 50-50. Jadi kemungkinan tetema surga, ada kemungkinan masih teman neraka. Nah ini kalau catatan kita diberikan dari tangan kiri. Tetapi yang paling bahaya jamaah sekalian, kalau catatan amal itu diberikan dari balik punggung, kemudian bongkor teh, lekan bongkor teh lekan yang itu, nah sini 99% celaka wah dengan maraniking ya. Nah, jadi ente mele jemaah catatan amal kebaikan teh, nabi yang itu dengan tangan teh si kanan atau iman teh si kanan ngiring pelihara solat 5 waktu. Selanjutnya yang keempat, apa keuntungannya? Wa yamurru ala sirat kal barqi, dan ia akan melewati sirat, melewati titian itu seperti kilat. Kan sering tepada nauk nggih. Nah jadi arak lalu titian elek neraka jahanam, arak sing umpama yang ya belik neno mar urat bulu nggih, lebih tajam daripada pedang. Tapi dengan orang si melihara solat niki, itu akan melalui sirat tersebut, melalui jembatan tersebut seperti kilat, wes nyampe langsung. Kan ya macam-macam, tergantung tingkatan amal teh. Arak dengan si merak kilat, arak si semarak dengan sak berari, arak marak dengan si merangkak dulu. Nah tergantung amal perbuatan teh dunia niki. Si pasti wah keruan seleput teh pasti akan melalui yang namanya sirat. Wa im minkum illa wariduha. Nah seleput teh pasti akan melewati niki. Nah yang kelima jamaah sekalian, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk ke dalam surga, atau wa yudkhilul jannata, dan dia akan dimasukkan, wa yudkhulul jannata bighairi hisab, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Jadi kalaupun dihisab orang ini tentunya dia berat lalu hisabannya ya. Nah karena seleput niki teh akan dihisab daun jamaah sekalian ya. Nah ingatang dengan si paling berat hisabannya laun, nah ini dengan si sugi si pelit ya. Nah paling suwe hisabnya niki ya. Karena yang dengan sugi ya berjuluan dengan derek si saleh ke lagung ya. Ndak ke dengan derek si gawe maksiat. Nah dengan derek si saleh berjuluan ya teman surga barang dengan si sugi. Karena dengan sugi niki luwek lalu urusannya jemaah-jemaah sekalian ya. Ini di antara kemuliaan-kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang memelihara solat. Sebenarnya jamaah sekalian, arak niki keterangan tentang apa? Tentang 15 hukuman, 15 siksaan bagi orang yang
meremehkan solat, cuman waktu ndaknya berbem, ya, mana tinggal 12 menit, jelas tidak mencukupi waktu kita. Nah, insyaallah dalam suatu kesempatan lain untuk tiang sampaikan. Ini sebenarnya harus tiang pejulung, ya, karena ada 15 siksaan bagi orang yang suka meremehkan solat. Itu dibagi nanti jamaah sekalian, ya. Lek dunia lain, lek waktu mati lain, lek kubur lain. Bahkan ketika dia keluar dari kubur pun juga ada siksaan tertentu untuk orang yang suka melalaikan solat. Cuman waktu terbatas. Jadi insyaallah jamaah sekalian laun kesempatan lain nanti yang sampaikan, karena kemungkinan dalam pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang puasa. Karena saat niki kira-kira hampir nisfu Sa'ban nampak terbadaya tampung, ya. Nah, insyaallah laun mudah-mudahan selamat sehat. Lek pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang puasa, karena ada pertanyaan king, ya. Nah, ada pertanyaan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ngumbean angkun tiang jaga solat tiang, mohon penjelasannya. Udah dijawab tadi, nggih? Nah, jadi angkun jaga solat niki terjaga tidak hanya zahirnya saja, nggih, tetapi juga batinnya. Dalam arti ndak sekedar sembahyang nundok nungke doang, tetapi kita usahakanlah untuk mengerjakan solat itu dengan khusyuk. Karena kalau solat sudah kita kerjakan dengan khusyuk, maka solat itu akan memberikan pengaruh bagi kita dan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Angka embelekan tahu sembahyang wah bagus, ya, itu seberapa mampu kita mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Insyaallah ente mampu rasanya mengendalikan diri lekan perbuatan keji dan mungkar, insyaallah wah bagus sembahyang teh, ya. Nah, yang kedua, tiang beketuan apa tiang wah bedoe kurnan sampai beli anak tiang lagu mentua tiang dekne nerima tiang sebagai menantu. Nah, sampai saat ini, nah, ini kena menantu sialin ini, jadi nah, jarina mentua tiang bebase arikan semame tiang ne bekawin bareng binatang. Nah, ini nauzubillah, ya. Nah, ini tentu kalau seandainya ini benar terjadi, maka banyak-banyak beristighfar kalau sampai memang betul terjadi seperti ini, ya. Nah, karena terlalu kasar ente membandingkan manusia dengan binatang, apalagi azan dengan gonggongan anjing. Nah, sampai hajat lopat, ya. Di mana dendek teh, nggih, dendek teh belo-belo lalu baris baune telaun, nggih. Nah, jadi ini tentu ene maratutu marniki. Jadi insyaallah waktu tu angkun tiang hormatine sebagai menantu tiang, sebagai menantu yang tunas penjelasan dia apa. Nah, jadi coba dulu si jari menantu niki periksa dulu, nggih. Nah, periksa diri teh apakah ada hal-hal yang memang tidak disukai oleh mertua kita. Karena dia nabu masih tenyalah mentua teh doang. Siapa tahu laun itu tidak tersadar ada hal-hal yang tidak disukai oleh mertua kita yang sering kita lakukan tanpa sadar. Nah, sino lagu ente wah merasa yakin dek narak ita niki ngawe si marak niki ampun masih doang tetap marak niki sikap mentua teh, ya tetap doang ita berusaha hormat tiba mentua teh niki. Mudah-mudahan teh doa yang ampun mau hidayah. Karena ente lawan keras, sisi keras, dikhawatirkan terjadi konflik antara ita berang senina teh. Ketika terjadi konflik, nauzubillah terjadi perceraian. Walaupun perceraian itu halal, tetapi dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talaq, nggih. Jadi perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Kenapa? Laun akibatnya le anak jarin teh. Nah, jadi untuk hal-hal seperti niki usahakanlah untuk bijaksana lah dalam menyikapi. Tetau julu ngumbe karakter mentua teh.
apakah dia itu orang yang berpendidikan atau tidak. Nah, jadi hal-hal singino perlu jadi pertimbangan tengah. Karena arak dengan tua kan kadang-kadang ia ndak berpendidikan laun nge. Jadi wajar doang. Ande samungkin ndak mana paham dan narak wawasan nge. Nah, jadi nggih tahu tiang bukan masalah ekonomi nggih, tiang yakin ini bukan masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi, nah misalnya mentuakna niki bebasa hanya karena masalah ekonomi, nah tentunya kan wah pada tahu ita niki wah masing-masing tertuang rezeki entah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngumben tandem boyak rezeki ene wah takdirang sida sekeno rezeki ende sino wah entahna. Nggih, nyak de lampak lekan kelema sampai kelema ampuk boyak rezeki. Tetap doa yang memang wah sino bagian telekan Allah Subhanahu wa taala. Kan luwe dengan tokol-tokol ya memang sekeno rezekine luwean. Mau ya kepeng, nggih. Nah, niku si paling becat mau kepeng tukang parkir niki nggih. Nah, ya. Nah, terus si ketelu ngombean angkun tiang apa? Fitnahne tiang berzina. Sampai reni tiang angkat sumpah masih doang gibahnya tiang. Nah ini kebetulan arak niki bayar. Nah jadi lihat dalam hukum Islam menuduh berzina niki arane qazab, nggih. Jadi membunuh orang yang menuduh orang yang berzina itu dinamakan dengan qazab. Ini termasuk dosa besar. Karena di dalam Al-Quran sebutnya walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan. Dan ini orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik itu dengan menuduh berbuat zina itu, lalu mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Nah jadi ente nuduh dengan harus tebun datangnya 4 saksi. Ende tebun datangnya 4 saksi niki pajliduhum samani jaldatan, maka deralah mereka pecut ya baluk 10 kali pecut. Nah wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Nah jadi salah itu deh ente nuduh dengan berbuat zina kecuali kita mampu mendatangkan 4 saksi. Nanti termasuk dosa belik. Sementara dengan niki sampai angkat sumpah bahwa ya ndak wah berzina, ampun tertuduh doang ya. Nah ini dosa belik wah gawe teng ya. Bahkan di negara-negara Islam si ngaduang hukum Islam, orang seperti ini akan bisa terkena hukum jilid, yaitu selamanya 80 kali jilidan ya. Nah itu 80 kali jilidan ya. Nah masih apa nih? Masih waktu? Masih kurang 2 menit nggih? Nah nggih, arah pertanyaan lain lekan jamaah teh masih lek deriki yang sempat jawab bilai masih tonde. Nah ini perlu yang jawab karena ialah kok terjawab bang lek majelis nggih. Nah hapus nggih. Nah jadi anda yang peleh pertanyaan tapi lek Gus. Nah Agus kan ketuan nggih. Oh, oke. Jadi suami yang tidak mau menafkahi istrinya, ya. Nah, jadi dalam hadis disebutkan kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang wajib dinafkahinya. Jadi suami yang tidak mau menafkahi istrinya sementara ia memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut, berarti dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Cuman dalam hal niki jamaah sekalian, sebagai seorang istri tentunya kita harus memandang atau melihat dulu bagaimana keadaan suami kita. Kalau memang suami kita benar-benar tidak mampu, nah tentunya kita bau musyawarah atau negosiasi lah istilahnya ngeberem-berem tante ngatasin masalah ini. Nah, lagu ene memang suami kita itu orang yang mampu, ya kita ingatkan dulu. Dek doang beang tiang nafkah, kan beang nafkah niki hukumnya wajib, nggih. Nah hukumnya wajib dan beang nafkah tiba anak jarin niki adalah hukumnya wajib. Ya. Bahkan hadis baru sudah dipastikan kita itu berdosa kalau kita menyia-nyiakan orang yang wajib kita nafkahi. Nah lagu nunasang
Ndek, jangan sampai hal-hal sepele niki mina rumah tangga te hancur. Kalau memang masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik, silahkan diselesaikan dengan cara yang baik. Mungkin ada solusi lainan. Karena sampai laun terjadi perceraian, anak niki si paling susah hang teh. Anak niki amanat jamaah sekalian ke, harus terjaga. Nah, lagu kan marokat si beru kanggo dengan besiang, walaupun perkara tersebut dibenci oleh Allah. Lagu tentunya ada sebab-sebabnya ya. Nah, sebab-sebab sih mungkin ndekna mungkin aku rampok, ya wajar andainya terjadi perceraian. Tetapi kalau rumah tangga tersebut masih bisa dipertahankan, ya silahkan dipertahankan sang nebau laun untuk selanjutnya memperbaiki dengan lebih baik nah ini harapan teh. Nah, jadi sekalian niki jamaah tiang, sampun ara waktu isya, mudah-mudahan ara manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebih nanti yang mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqa wa kulli alaika wa husnul dhanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum